teori pembangunan. Sebenarnya apa sih teori pembangunan? Lalu perspektif modernisasi, dependensi, dan sistem dunia itu kami bahas. Di video kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang teori pembangunan dan ketiga teori tersebut yang menjadi turunan dari teori pembangunan itu sendiri. Simak video ini. Terima kasih. Everybody on the top got the same sound. Everything I'm about to drop, make a name now. Yeah, y'all don't really know, y'all don't really know. Y'all don't really know, y'all don't really know. Yeah, I ain't never gonna be the same now. I'ma tear up this whole fucking game now. Yeah, y'all don't really know, y'all don't really know. Y'all don't really know, y'all don't really know. I got so many bars, call it kamikaze. Ain't nobody ever gonna ever stop me. And I know that I could be a little cocky. That's the byproduct of hard work, no it's not free. I'm at a top speed, I think you lost me. Do not cross me, I keep dropping all these hits and I know that they watching. They keep showing up in my place, always knocking. Knock, knock, bitch, I've been standing right here. Been over 3 years and then you just got here. Man, get me a beer and open up the mirrors. Let me show you now what you've been missing for years. Call it premiere, I can take a boy's name and smear, or take it up a gear and end your career and make you feel fear, or make you disappear. Cause I am right here and not going nowhere. Everybody on the top got the same sound. Everything I'm about to drop, make a name now. Yeah, y'all don't really know, y'all don't really know. Y'all don't really know, y'all don't really know. Yeah, I ain't never gonna be the same now. I'ma tear up this whole fucking game now. Yeah, y'all don't really know, y'all don't really know. Y'all don't really know, y'all don't really know. And when I rap, yeah, man, I snap fast. Like your girl's back, hit a clap, clap, break it in, smack. Shotty like a quick snack, like it when I'm all up in there. I'm finna win it like I win stacks. Every single that I'm in, man, it's been fat. These haters all get whacked when I spit mags. These haters all get bit in the pit fast. You better get cracked, so you better move back. Y'all don't wanna play with a pro, not today. I'ma make you wish you were gone in my A. You gon' be my bitch, be my pawn when I play. You gon' be my bitch, take a palm to the face. You know I'm your biz when I'm on fucking stage. You ain't never gonna get me to be tame. I go insane, you can't detain this beat, yo, when I came to stay. Cause girl, I came to play. Everybody on the top got the same. Teori pembangunan adalah teori yang berfokus pada aspek pembangunan, dan pertumbuhan ekonomi. Gagasan sentral pada teorinya berhipotesis bahwa pertumbuhan ekonomi kekuatan pendorong bagi kesejahteraan sosial dan kemajuan politik. Kesejahteraan sosial dicapai di bawah naungan sistem kapitalis. Kemajuan politik dicapai melalui pengenalan sistem demokrasi. Perkembangan kapitalisme akan mengubah masyarakat tradisional, terbelakang, dan kesukuan menjadi masyarakat yang modern dan progresif. Ketika komunitas berubah menjadi masyarakat modern, aspek politik akan bergerak menuju demokrasi. Dua konsep dari kapitalisme dan demokrasi adalah poros utama teori pembangunan. Latar belakang dan perkembangan teori pembangunan. Meskipun dasar filosofis telah ada sejak Yunani kuno, perkembangan sebagai konsep teori politik baru muncul pada abad 20. J.B. Barrie 1920 dan Robert Nisbet 1980 adalah salah satu yang meneliti dan mengembangkan gagasan kemajuan dari era Yunani kuno. Konsep pembangunan pertama kali dipindahkan di lembaga-lembaga negara. Aplikasi mereka melalui proses hukum didukung oleh konstitusi dan hukum. Tujuannya adalah untuk menciptakan negara yang stabil dengan dukungan konstitusional yang jelas untuk pertumbuhan ekonomi. Negara-negara Eropa Barat, Amerika Serikat, dan Uni Soviet adalah negara pertama yang memprioritaskan stabilitas politik sehingga proses pembangunan dapat terwujud. Dalam praktiknya, sistem politik yang mengembangkan negara-negara ini setelah Perang Dunia Kedua tidak seragam. Keseragaman ini disambut oleh munculnya berbagai teori pembangunan yang komparatif. Namun secara umum teori ini dilakukan di ekonomi yang relatif lebih stabil. Teori pembangunan telah menjadi instrumen negara industri yang pertama yang membangun kerjasama politik dan ekonomi dengan negara berkembang. Negara-negara maju pertama umumnya negara-negara kolonial selama Perang Dunia II.
Paradigma pembangunan yang diperkenalkan oleh negara-negara industri harus dapat meningkatkan kondisi ekonomi negara-negara berkembang. Akhirnya negara-negara berkembang menjadi jejak negara-negara kapitalis dan demokratis maju. Harapan lain di negara maju adalah bahwa negara berkembang nantinya bisa menjadi sekutu mereka dalam hubungan internasional pasca perang. Tujuan ini tentu saja memicu perdebatan terutama dari perspektif kritis yang menyiratkan bahwa dukungan ekonomi untuk pembangunan negara-negara berkembang mengarah pada ketergantungan. Dengan demikian, teori pembangunan terapan hanyalah penutup untuk bentuk kolonialisme dan imperialisme baru. Beberapa teori pembangunan selama seperdua abad terakhir. Teori pembangunan mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini terkait dengan perhatian para ahli terhadap masalah pembangunan, khususnya terhadap pembangunan di negara-negara berkembang yang sangat besar. Jumlah teori yang membahas pembangunan yang sangat banyak dan beragam dengan perspektif yang berbeda-beda pula. Maka untuk membantu memudahkan memahaminya, maka teori-teori ini bisa dikelompokkan dalam beberapa perspektif atau paradigma. Suarsono dan SO pada tahun 1991 dalam mengurangi sejumlah teori ini mengelompokkannya berdasarkan 3 perspektif, yaitu perspektif modernisasi, dependensi, dan sistem dunia. Sementara dengan cara yang hampir sama, Budiman pada tahun 1995 mengklasifikasikan teori pembangunan juga dalam 3 cara yang hampir sama, yaitu teori modernisasi, teori ketergantungan, dan teori pasca ketergantungan. Pembahasan dalam bagian ini terutama mengacu pada pengelompokan yang dibuat Budiman. Pemahaman terhadap ketiga kelompok teori ini, meskipun yang dibahas hanya teori-teori penting saja, diharap dapat membantu Anda dalam mengetahui persoalan pembangunan dan jawaban untuk memecahkannya. Bahkan mungkin Anda dapat ikut berpikir dan merumuskan jawaban baru yang lebih baik. Tapi minimal uraian ini dapat membantu dalam membuat skema atau peta teori pembangunan yang pernah ada. Kelompok teori modernisasi terutama menekankan pada faktor manusia dan nilai-nilai budaya sebagai pokok persoalan dalam pembangunan. Berbeda dengan kelompok teori modernisasi, kelompok teori ketergantungan merupakan reaksi terhadap teori modernisasi yang dianggap tidak mencukupi, bahkan dianggapnya menyesatkan. Ketiga, kelompok yang disebut sebagai teori pasca ketergantungan. Kelompok teori ini merupakan reaksi atau menolak teori ketergantungan yang dianggap terlalu menyederhanakan persoalan. Padahal dalam kenyataannya, gejala pembangunan khususnya di negara-negara sedang berkembang jauh lebih kompleks. A. Teori modernisasi. Teori modernisasi berkembang pasca Perang Dunia Kedua, yaitu pada saat Amerika terancam kehilangan lawan dagang sehingga terjadi kejenuhan pasar dalam negeri. Amerika melibatkan diri membantu negara-negara Eropa yang porak-poranda seusai perang. Perlahan, Eropa mulai bangkit dari keterpurukannya. Keterlibatan ini ternyata bukan cuma menolong negara-negara Eropa, tetapi ternyata justru memberikan banyak keuntungan yang lebih bagi Amerika. Keberhasilan pembangunan yang diterapkan pada negara-negara di Eropa ini memberikan pemikiran lanjut untuk melakukan ekspansi pasar ke negara-negara dunia ketiga sekaligus memberikan bantuan untuk pembangunannya. Kenyataannya, keberhasilan yang pernah diterapkan di Eropa ternyata banyak mengalami kegagalan di negara-negara dunia ketiga. Penjelasan tentang kegagalan ini memberikan inspirasi terhadap sarjana-sarjana sosial Amerika yang kemudian dikelompokkan dalam satu teori besar dan dikenal sebagai teori modernisasi. Berikut ini ada asumsi dasar dari teori modernisasi, ada 3, yaitu yang ke-1, berangkat dari 2 kutub dikotomis antara masyarakat modern dan masyarakat tradisional. Masyarakat modern diidentikan dengan masyarakat negara-negara maju dan masyarakat tradisional diidentikan dengan masyarakat negara-negara berkembang. Yang kedua, berangkat dari modernisasi tersebut, maka negara-negara maju memberikan peran sangat dominan dan dianggap positif, menularkan nilai-nilai modern di samping memberikan bantuan modal dan teknologi. Teori modernisasi menekankan bahwa tekanan kegagalan pembangunan bukan disebabkan oleh faktor-faktor eksternal, melainkan internal atau bisa disebut traditional life. Yang ketiga,
resep pembangunan yang ditawarkan bisa berlaku untuk siapa, kapan, dan di mana saja. Maka oleh karena dalam proses modernisasi itu terjadi suatu proses perubahan yang mengarah pada perbaikan, para ahli manajemen pembangunan menganggapnya sebagai suatu proses pembangunan di mana terjadi proses perubahan dari kehidupan tradisional menjadi modern yang awal mulanya ditandai dengan adanya penggunaan alat-alat modern menggantikan alat-alat yang tradisional. B. Teori dependensi. Teori dependensi atau teori ketergantungan lebih menitik beratkan pada persoalan keterbelakangan dan pembangunan negara dunia ketiga. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa teori dependensi mewakili suara negara-negara pinggiran untuk menantang hegemoni ekonomi, politik, budaya, dan intelektual dari negara maju. Munculnya teori dependensi ini lebih merupakan kritik terhadap arus pemikiran utama persoalan pembangunan yang didominasi oleh teori modernisasi. Teori ini lahir karena teori modernisasi ternyata mempunyai banyak kelemahan, sehingga timbul sebuah alternatif teori yang merupakan antitesis dari teori modernisasi. Kegagalan modernisasi membawa kemajuan bagi negara dunia ketiga telah menumbuhkan sikap kritis beberapa ilmuwan sosial untuk memberikan suatu teori pembangunan yang baru, yang tentu saja mempunyai banyak kelebihan dibandingkan dengan teori yang telah ada. Kritik terhadap modernisasi yang dianggap sebagai musang berbulu domba dan cenderung sebagai bentuk kolonialisme baru semakin mencuat dengan gagalnya negara-negara Amerika Latin menjalankan modernisasinya. Frank sebagai pelopor kemunculan teori dependensi pada awalnya menyerang pendapat Rostow. Frank menganggap Rostow telah mengabaikan sejarah. Sejarah mencatat bagaimana perkembangan dunia ketiga yang tatanan ekonominya telah dihancurkan oleh negara dunia pertama selama masa kolonial. Pemikiran Frank terus bergulir dan disambut oleh pemikir sosial lainnya seperti Santos, Cardozo, dan Galtung. Keterbelakangan yang dialami oleh negara-negara berkembang ini yang telah secara intensif mendapat bantuan dari negara-negara maju menyebabkan ketidakpuasan terhadap asumsi-asumsi yang dikemukakan oleh teori modernisasi. Keadaan inilah yang menimbulkan reaksi keras dari para pemerhati masalah-masalah sosial yang kemudian mendorong timbulnya teori dependensi. Teori ini menyatakan bahwa karena sentuhan modernisasi itulah negara-negara dunia ketiga kemudian mengalami kemunduran. Secara ekstrim, dikatakan bahwa kemajuan atau kemakmuran dari negara-negara maju pada kenyataannya menyebabkan keterbelakangan dari negara-negara lainnya. Siapa sebenarnya yang menolong dan siapa yang ditolong? Andre Gunther Frank dianggap sebagai salah seorang tokoh pencetus teori dependensi ini, mengatakan bahwa keterbelakangan justru merupakan hasil dari kontak yang diadakan oleh negara-negara berkembang dengan negara-negara maju. Asumsi dasar dari teori dependensi ini mencakup 1. Keadaan ketergantungan dilihat sebagai suatu gejala yang umum berlaku bagi seluruh negara dunia ketiga. Kedua, ketergantungan dilihat sebagai kondisi yang diakibatkan oleh faktor luar. Ketiga, permasalahan ketergantungan lebih dilihat sebagai masalah ekonomi yang terjadi akibat mengalirnya surplus ekonomi dari negara dunia ketiga ke negara maju. Keempat, situasi ketergantungan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses polarisasi regional ekonomi global. Dan yang terakhir, keadaan ketergantungan dilihat dari sebagai suatu yang mutlak bertolak belakang dengan pembangunan. Teori sistem dunia Immanuel Wallerstein. Munculnya Wallerstein dengan teori sistem dunianya juga merupakan reaksi terhadap teori ketergantungan seperti juga teori Bill Warren dan teori artikulasi.
Reaksi ini muncul karena teori ketergantungan dianggap tidak bisa menjelaskan gejala pembangunan di dunia ketiga. Yang bisa dijelaskan hanyalah gejala terjadinya keterbelakangan. Teori sistem dunia Wallerstein sebenarnya sangat sederhana. Dia beranggapan bahwa dulu dunia dikuasai oleh sistem-sistem kecil atau sistem mini dalam bentuk kerajaan atau pemerintahan lainnya. Pada waktu itu belum ada sistem dunia. Masing-masing sistem mini tidak saling berhubungan. Dunia terdiri dari banyak sistem mini yang saling terpisah. Kemudian terjadi penggabungan-penggabungan, baik melalui penaklukan secara militer maupun secara sukarela. Sebuah kerajaan besar kemudian muncul, meskipun tidak sampai menguasai seluruh dunia, tetapi karena besarnya yang luar biasa dibandingkan dengan kerajaan-kerajaan yang ada sebelumnya. Kerajaan ini disebut dengan kerajaan dunia atau World Empire. Kerajaan dunia ini mengendalikan kawasannya melalui sistem politik yang dipusatkan. Meskipun kerajaan dunia ini sangat besar, kawasannya terbatas sampai sejauh mana kerajaan ini bisa menguasai secara politis daerahnya. Penguasaan juga tidak dalam bentuk pengendalian yang ketat, tetapi cukup dengan sistem upeti sebagian tanda takluk. Semakin jauh dari pusat kekuasaan, semakin bebas daerah tersebut. Perkembangan teknologi perhubungan dan perkembangan di bidang ini kemudian memunculkan sistem perekonomian dunia yang menyatu. Berbeda dengan kerajaan besar dunia yang menguasai kawasannya melalui kekuatan politik. Sistem perekonomian dunia menghubungkan kawasan-kawasan yang ada di dunia ini. Melalui pertukaran di pasar, sejumlah kerajaan besar muncul dan menghilang. Sementara sistem perekonomian dunia yang berkembang secara mantap sejak abad ke-16 sudah menguasai seluruh dunia pada saat ini. Dengan kata lain, sistem perekonomian dunia adalah satu-satunya sistem dunia yang ada. Sistem dunia inilah yang sekarang ada sebagai kekuatan yang menggerakkan negara-negara di dunia.